Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan hasil analisis robot Gundam. Yang pertama adalah spesifikasi robot. Nama robotnya adalah RX-78 Gundam yang merupakan replika Gundam skala 1.1 yang dapat bergerak seperti aslinya pada kartun Gundam. Lokasinya ada di Gundam Factory, Yokohama, Jepang. Dibangun di area pelabuhan sebagai atraksi teknologi dan budaya pop. Tingginya sekitar 18 meter atau setara dengan gedung berlantai 6. Total beratnya sekitar 25 ton. Berat ini hanya mencakup tubuh robot tanpa struktur penyeimbang panggung. Kemudian jumlah motornya ada 93 buah. Karena motor ini digunakan untuk menggerakkan sendi-sendi dan mekanisme internal lainnya. Kemudian ada degree of freedom, yaitu memiliki 24 derajat kebebasan. Masing-masing kaki, tangan, leher, pinggang, dan jari memiliki beberapa sumbu gerak. Kemudian struktur tubuhnya menggunakan rangka logam ringan seperti aluminium dan baja yang berkarbon rendah, serta dilapisi fiberglass untuk tampilan luar. Kemudian sistem kontrolnya dikendalikan oleh komputer dengan sistem motion controller real time untuk menghasilkan gerakan yang presisi dan sinkron. Kemudian sumber energinya tidak menggunakan baterai internal, energi disuplai secara eksternal melalui koneksi langsung dari docking tower tempat Gundam berdiri. Kemudian sistem penggerak yang digunakan oleh robot Gundam ini tidak berjalan bebas di tanah seperti manusia, tapi bergerak di tempat karena menggunakan struktur pendukung atau panggung untuk menjaga agar robot ini tetap berjalan atau tidak ambruk. Karena kapal robotnya besar, jadi untuk teknologinya belum mampu untuk bergerak secara realistis seperti aslinya. Kemudian mekanismenya dibuat berdasarkan kinematika humanoid atau tulang rangka buatan, karena robot Gundam ini menyerupai manusia, mempunyai kaki, tangan, dan kepala. Kemudian tiap sendi memiliki aktuator dan transmisi tersendiri untuk menciptakan gerakan realistik seperti membungkuk, mungkin menoleh, dan meneguk lutut. Gundam ini melakukan simulasi gerak manusia seperti step forward, angkat tangan, dan berlutut yang memiliki akurasi tinggi. Kemudian aktuator yang digunakan di sini ada 3 aktuator. Yang pertama ada servo motor atau motor listrik, kemudian ada hydraulic cylinder dan electric linear actuator. Untuk servo motor ini digunakan pada sendi-sendi kecil dan sedang untuk membantu pergerakan. Kemudian ada hydraulic cylinder, ini merupakan sendi besar seperti lutut, pinggul untuk menghasilkan torsi yang besar. Kemudian untuk linear actuator ini untuk gerakan seperti membuka jari atau menoleh. Untuk servo motor ini mengontrol posisi dan kecepatan rotasi. Untuk hidrolik ini berfungsi untuk menanggung beban-beban besar karena ini komponennya lumayan berat seperti baja dan lain-lain, sehingga memerlukan tenaga hidrolik untuk memberikan torsi yang lebih besar. Kemudian ada linear actuator, ini untuk ekstensi atau retraksi pada jari maupun pelindung dada. Berikutnya ada sistem transmisi. Di sini sistem transmisi ini berfungsi menyampaikan tenaga dari motor ke bagian yang bergerak. Di sini ada beberapa transmisi. Yang pertama gearbox planetary. Ini terdapat di lutut pinggul untuk mentransmisikan torsi besar dari motor ke sendi agar mereka bisa bergerak. Kemudian ada pulley belt. Pulley belt ini di bagian leher dan tangan untuk menggerakkan leher dan tangan secara cepat dan ringan. Kemudian ada linkage mechanic untuk menyambungkan beberapa bagian untuk menstabilisasi arah gerakan. Kemudian ada soft plus bearing. Di sini digunakan untuk menyambungkan sendi agar rotasi lebih halus.
Berikutnya kinematika dan dinamika. Kinematika pada robot Gundam ini memiliki sistem tertutup, yaitu 6 doh di tiap lengan, bahu, siku, pergelangan tangan. Kemudian ada 6 doh lagi di tiap kaki, pinggul, lutut, pergelangan kaki. Jadi dikalikan, kemudian ada 2-3 doh tambahan di leher dan pinggang. Contohnya ini digunakan inverse kinematik atau sistem untuk menghitung sudut masing-masing sendi agar ujung tangan sampai ke posisi tertentu. Kemudian dinamika. Untuk dinamika ini menggunakan beberapa sistem kontrol. Yang pertama ada gravitasi, inersia, daya tahan material, dan stabilitas. Untuk gravitasi ini berarti berat-berat bagian robot besar, misalnya kaki atau tangan, ditopang dan dikompensasi. Kemudian untuk inersia, saat tangan besar bergerak, momen gaya besar bisa menyebabkan ketidakseimbangan. Kemudian ada daya tahan material, tidak semua bagian boleh bergerak cepat karena beban struktural. Kemudian ada stabilitas, robot dikunci ke struktur panggung untuk mencegah jatuh. Untuk pendekatannya, model robot ini disimulasikan dulu dalam CAD, kemudian diterapkan ke fisik. Kemudian untuk daftar sensor yang digunakan ada 6. Yang pertama ada rotary encoder. Ini berfungsi untuk mengukur rotasi dan posisi sudut pada motor dan sendi. Sensor ini memberikan umpan balik posisi yang presisi agar gerakan setiap bagian tubuh Gundam sesuai dengan perintah sistem controller. Kemudian ada IMU atau Inertial Measurement Unit, dan juga ada gyroscope dan accelerometer. Ini digunakan untuk memantau orientasi tubuh dan kecepatan rotasi. Sensor ini membantu sistem dalam menjaga kestabilan dan keseimbangan gerakan, terutama saat melakukan rotasi bagian tubuh besar seperti lengan dan kaki. Kemudian ada sensor pressure sensor, ditempatkan pada bagian kaki atau lengan untuk mendeteksi tekanan atau beban kontak. Sensor ini membantu mendeteksi distribusi beban saat bagian tubuh bergerak. Kemudian ada limit switch, digunakan sebagai pengaman untuk mendeteksi mekanik gerakan. Jika ada suatu bagian telah mencapai batas maksimum, limit switch akan memutus perintah gerak untuk mencegah kerusakan pada struktur atau aktuator. Kemudian ada temperatur sensor. Sensor ini berfungsi memonitor suhu motor dan aktuator. Apabila suhu melebihi ambang batas tertentu, sistem akan menghentikan atau menurunkan performa komponen untuk menghindari overheating. Kemudian ada yang terakhir, proximity sensor, digunakan untuk mendeteksi jarak antar bagian tubuh Gundam atau objek di sekitarnya. Sensor ini sangat penting agar bagian tubuh tidak saling bertabrakan atau mengenai struktur sekitar saat bergerak. Sekian hasil analisis saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.